Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM 1901040039. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai tentang strukturasi organisasi. Menurut Anthony Giddens, teori strukturasi atau structuration theory adalah teori umum mengenai tindakan sosial, di mana teori ini menyatakan bahwa tindakan manusia adalah suatu proses untuk menghasilkan dan menghasilkan kembali berbagai sistem sosial. Giddens juga menyatakan bahwa struktur sosial menentukan bagaimana manusia bertindak, namun pada saat yang sama, tindakan manusia menentukan bagaimana struktur sosial terbentuk. Secara khusus, strukturasi dapat didefinisikan sebagai produksi dan reproduksi sistem sosial melalui penggunaan berbagai aturan dan sumber daya oleh anggota dalam interaksi. Teori strukturasi memiliki gagasan bahwa aturan-aturan memberikan panduan, sekaligus batasan terhadap perilaku kelompok dengan memberlakukan regulasi yang dibuat berdasarkan pengalaman sebelumnya. Struktur kelompok mencakup jaringan aturan dan sumber daya yang digunakan anggota organisasi atau kelompok dalam membuat keputusan mengenai perilaku komunikasi apa yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk pada bagian A, elemen teori strukturasi. Untuk memahami teori strukturasi ini, kita juga melihat berbagai elemen penting untuk memahami kompleksitas berbagai aturan dan pengaruhnya terhadap komunikasi di dalam sistem. Elemen-elemen yang akan kita bahas yang pertama ada agensi dan refleksivitas. Agen adalah orang yang melaksanakan agensi, yaitu perilaku dan kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan sosial. Refleksivitas adalah kemampuan seseorang untuk mengawasi tindakan dan perilakunya yang sebagian besar didasarkan atas pengalaman masa lalu. Untuk bagian kedua, elemen yang akan kita bahas mencakup dualitas struktur. Pengertian atau definisi dari masing-masing elemen yang membentuk definisi strukturasi tersebut yang terdiri dari sistem, aturan, sumber daya, struktur, dan dualitas struktur. Yang pertama ada sistem, yaitu mengacu pada kelompok atau organisasi dan perilaku yang dijalankan organisasi bersangkutan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, aturan adalah rutinitas umum yang dimiliki atau diikuti oleh organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, sumber daya mengacu pada kekuatan atau power yang digunakan dalam kelompok atau organisasi. Yang keempat, ada struktur yang dapat didefinisikan sebagai berbagai aturan dan sumber daya yang digunakan anggota organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan sistem sekaligus memandu perilaku mereka. Dan yang terakhir ada dualitas struktur, di mana individu memiliki pilihan apakah ingin mengikuti aturan atau mengubah aturan akan menghasilkan perubahan pada aturan atau sumber daya bersangkutan dalam interaksi komunikasi mereka di masa depan. Dan elemen yang terakhir yang mencakup integrasi sosial, yaitu perilaku komunikasi timbal balik di antara orang-orang dalam interaksi. Integrasi sosial merupakan proses yang berlangsung terus-menerus di mana anggota organisasi dan kelompok-kelompok di dalamnya saling mengenal satu dengan lainnya dan menciptakan harapan berdasarkan kesan atau informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Dan untuk bagian materi yang terakhir ada strukturasi komunikasi organisasi. Marcel Southpool dan Robert
menggunakan gagasan Anthony Giddens dan menerapkannya ke dalam komunikasi organisasi. Menurut Paul dan Robert, struktur merupakan manifestasi dan produk komunikasi dalam organisasi. Struktur formal organisasi seperti yang terlihat pada peraturan kerja karyawan, struktur organisasi perusahaan, dan berbagai pengumuman mengenai kebijakan perusahaan memungkinkan adanya dua tipe komunikasi, yaitu langsung dan tidak langsung. Itulah tadi materi tentang strukturasi organisasi, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih.